Ketua Yakult. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maimuna dan rekan sekelompok saya yaitu Muhammad Adam Januar dan Muhammad Hussein. Adapun topik yang akan kami bahas di sini adalah proses siklus daur hidup produk dan pengaruhnya di kompetisi pasar. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Siklus hidup produk merupakan konsep yang penting dalam pemasaran, karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt pada tahun 1978, yang kemudian penggunaannya dikembangkan dan diperluas oleh para ahli lainnya. Siklus hidup produk merupakan sebuah gambaran proses kehidupan sebuah produk. Selayaknya makhluk hidup, sebuah produk juga melalui tahapan kelahiran hingga kematian. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh sebuah produk ada 4. Yang pertama adalah tahapan perkenalan, di mana sebuah perusahaan melahirkan suatu produk baru, kemudian perusahaan bersangkutan selaku induk dari produk tersebut dituntut untuk memperkenalkan si produk ke konsumen dengan berbagai upaya dan strategi. Yang kedua, tahap pertumbuhan, di mana sebuah produk sudah dikenal oleh konsumen dan mampu menghasilkan profit yang banyak bagi perusahaan. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Dalam tahap ini, sebuah produk mengalami peningkatan produksi dan keuntungan yang besar, sebab sudah dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Dan yang terakhir adalah tahapan penurunan, di mana perusahaan tidak mampu menyesuaikan produksi produk-produknya sesuai dengan variasi zaman yang terus berkembang dan berubah-ubah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hussein. Selanjutnya di sini ada implementasi siklus hidup produk PT Yakult Indonesia. Siklus hidup produk Yakult Indonesia dimulai dengan didirikannya PT Yakult Indonesia Persada pada 2 Februari 1990. Awalnya pemasaran Yakult Indonesia adalah dengan sistem direct sales, dengan hanya menyalurkan produk ke toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lain. Distribusi dilakukan menggunakan mobil berpendingin dengan beberapa persyaratan tersebut, di antaranya adalah tersedianya tempat penyimpanan yang memiliki suhu yang tepat supaya dapat menjaga kualitas bakteri produk Yakult tetap segar dan baik saat sampai di tangan konsumen. Cara yang kedua yaitu PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto juga menggunakan bantuan Yakult Lady yang terdiri dari mayoritas ibu rumah tangga untuk mengirim Yakult secara langsung ke tangan konsumen yang sulit dijangkau oleh PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Selain mengirim Yakult Lady untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan salah satunya mengonsumsi Yakult setiap hari. Akhirnya pada tahap pertumbuhan Yakult Indonesia muncul ide inovasi botol Yakult yang dengan Yakult yaitu dengan menjual produk Yakult dalam bentuk pack. Satu pak Yakult terdiri dari 5 botol kecil. Ternyata cara ini cukup menarik minat pembeli karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi untuk satu keluarga tanpa perlu membeli satu persatu botol kecil seperti cara sebelumnya. Dengan tagline keunggulannya yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, menjadi moto dan sebagai ciri khas dari produk Yakult tersebut.
Moto yang sudah melekat pada masyarakat membuat Yakult semakin dikenal oleh masyarakat luas. Saat ini brand equity yang kuat ini telah dirasakan oleh Yakult, yaitu memudahkan PT Yakult Indonesia Persada ini untuk melakukan pengembangan pasar dan target pasar. Selain itu, PT Yakult Indonesia Persada juga sangat menikmatinya. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Adam tentang analisis dan pembahasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Yanuar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan pada di PT Yakult. Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana perjalanan dari produk Yakult jika dikaitkan dengan tahapan-tahapan siklus produk adalah sebagai berikut. Tahapan perkenalan. Pada masa awal peluncuran minuman Yakult tidak banyak dilirik oleh konsumen. Mereka justru menganggap aneh produk ini karena kemasan botol yang mini dan merupakan susu yang telah difermentasi. Pada waktu itu, strategi promosi yang dilakukan juga baik dengan menetapkan harga yang sangat ekonomis dan sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Pada waktu pengenalan produk, Yakult juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan minuman susu fermentasi yang siap minum dalam kemasan botol mini yang dipasarkan pertama kali di Indonesia. Karena ukurannya yang kecil, jadi rasa pas dan mudah buat dibawa kemana-mana. Ternyata proses diferensi yang dilakukan Yakult membuahkan hasil baik, sehingga Yakult dikenal sebagai minuman susu fermentasi dalam kemasan botol berukuran kecil terbaik di Indonesia. Dalam perkembangannya, untuk bersaing dengan kompetitor, PT Yakult Indonesia Persada mulai melakukan kampanye bahwa dengan mengkonsumsi Yakult akan membuat tubuh menjadi sehat. Karena minum Yakult mengandung bakteri Lactobacillus caseius. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Dengan tingginya angka pertumbuhan konsumen dan semakin meningkatnya pangsa pasar yang didapatnya, banyak sekali perusahaan yang tergiur untuk melancarkan produk serupa sehingga mulai bermunculan produk-produk minuman susu fermentasi lainnya. Tidak dipungkiri, semakin banyak pesaing PT Yakult Indonesia Persada yang mulai muncul dan memasuki pasar dengan melakukan berbagai macam inovasi, contohnya yogurt, dengan berbagai macam rasa. Salah satu pesaingnya yaitu PT Ultra Prima Antaboga. Langkah yang dilakukan oleh PT Yakult Indonesia Persada untuk mempertahankan posisinya sebagai minuman susu fermentasi terbaik di antaranya adalah dengan menciptakan moto "Cintai susumu, minum Yakult tiap hari", di mana moto tersebut langsung memberi kesan dan pesan kepada masyarakat jika meminum Yakult setiap hari akan membuat usus menjadi sehat. Kampanye dengan moto tersebut membuat Yakult terlihat berbeda dan messenger objek target pasar bukan lagi remaja tapi keluarga. Selain itu, PT Yakult Indonesia Persada melakukan inovasi penjualan, yaitu penjualan produk Yakult dengan bentuk pak. Satu pak Yakult terdiri dari 5 botol kecil yang dapat diminum untuk satu keluarga, dan melakukan promosi di TV, radio, media, cetak, dan internet. Selanjutnya, yang ketiga itu tahap pendewasaan. PT Yakult merupakan sebuah contoh merek yang telah dikembangkan dan dipertahankan selama puluhan tahun. Bermula sebagai minuman yang awalnya hanya untuk mengkonsumsi masyarakat Jepang, khususnya untuk kesehatan khusus, yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi sebuah merek yang sangat dekat dengan pelanggan melalui strategi-strategi yang dilakukan. Brand equity dari Yakult telah terbentuk melalui proses yang panjang. Yakult telah berhasil mengembangkan merek Yakult menjadi merek dengan brand equity yang kuat. Beberapa hal yang dapat dicermati dalam pembentukan brand equity ini adalah yang pertama, brand awareness yang dimiliki Yakult dapat dikatakan telah memasuki tingkat top of mind. Yang kedua, perceived quality dari Yakult telah terbukti selama beberapa tahun. Brand association dari Yakult juga kuat, dan brand loyalty dari Yakult juga kuat. Hasil dari brand equity yang kuat ini telah dirasakan oleh Yakult, yaitu memudahkan PT Yakult Indonesia Persada untuk melakukan pengembangan pasar dan target pasar. Selain itu, PT Yakult Indonesia Persada juga menikmati profit margin yang lebih besar, yaitu yang terlihat dari profit margin antara agen dan distributornya. Yang terakhir ini adalah tahap penurunan. Saat ini, produk PT Yakult Indonesia Persada dalam tahap penurunannya belum terlihat signifikan karena produk Yakult masih sedikit yang dapat menyamainya. Hanya terlihat sebagai kecil saja minuman Yakult sudah mulai jarang ditemui oleh warung-warung kecil.
Dikarenakan warung-warung kecil tentunya masih ada yang tidak memiliki mesin pendingin minuman. Tahap penurunan PT Yakult Indonesia Persada juga dapat dilihat dari sangat sedikitnya berinovasi terhadap kemasan produk dan rasa. Selanjutnya juga banyak pesaing seperti Vitacam dan minuman susu fermentasi lainnya yang sedang gencar-gencar melakukan pemasaran dan sedang beredar di pasaran. Kesimpulan, PT Yakult Indonesia Persada mengenalkan produk awalnya yaitu susu fermentasi dengan hanya satu macam rasa. Mulai melakukan kampanye bahwa dengan mengonsumsi Yakult akan membuat tubuh menjadi sehat karena minum Yakult mengandung bakteri Lactobacillus. Pertumbuhan PT Yakult Indonesia Persada memiliki banyak promosi dan distribusi ke hampir seluruh Indonesia serta menggunakan Yakult Lady. Produk andalan dari PT Yakult Indonesia Persada yaitu hanya Yakult yang hanya memiliki satu rasa yaitu asam manis yang tidak berubah dari awal sejak pertama kali produk dimunculkan, sehingga di tahap pendewasaan ini karena Yakult tetap menjaga kualitas, manfaat, dan kepercayaan yang didapatkan dari produk Yakult tersebut. PT Yakult Indonesia Persada tetap meluas di pasaran dan tidak mengalami tahap penurunan dan siklus produk. Mungkin cukup sekian presentasi terhadap siklus life cycle PT Yakult Indonesia Persada. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.